Pemirsa, sepanjang bulan Januari dan Februari ini Indonesia terus diguyur hujan deras. Akibatnya banjir terjadi di mana-mana, termasuk di kota Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya. Musibah banjir tahun ini memang termasuk peristiwa terbesar dari sebelumnya. Pada tahun 1996, peristiwa banjir sempat pula terjadi di Jakarta, namun masih dapat terkendali. Tapi banjir yang melanda Indonesia tahun ini termasuk parah. Bahkan ibu kota Jakarta dilanda banjir besar yang Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek Tadi Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda mengenai kehidupan selebriti. Seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya Fani Rahmasari akan menemani Anda menyaksikan berbagai informasi terbaru dari para selebriti Indonesia. Sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangan sore ini. Pemirsa, setelah pernyataan Nur Afni Oktavia di berbagai media tentang penganiayaan yang dilakukan Edwin Rondonuwu, suami keduanya, untuk pertama kalinya Edwin buka suara pada media. Seperti juga tuduhan Nur Afni kepadanya, menurut Edwin, Nur Afni pun kerap berlaku kasar pada dirinya. Musibah banjir belakangan menjadi persoalan besar bagi penduduk Jakarta. Simak pernyataan sejumlah pejabat tentang masalah banjir di Jakarta ini, dan simak pula antisipasinya versi mereka. Jangan lewatkan pemirsa sejumlah berita terbaru selebriti yang terangkum dalam Galeri Selebriti. Setelah heboh dengan berita perceraiannya, pasangan Paramita Rusady dan Gunawan dikabarkan rujuk kembali saat muncul bersama dalam acara pemutaran film India di Planet Hollywood Jakarta beberapa waktu lalu. Tapi Paramita membantah istilah rujuk yang disebutkan kepada dirinya dan Gunawan. Pemirsa, laporan penganiayaan artis Nur Afni Oktavia yang dilakukan oleh suami keduanya Edwin Rondonuwu mulai disidangkan pada hari Senin tanggal 4 Februari lalu. Dalam pengadilan pidana itu dihadirkan terdakwa Edwin Rondonuwu. Menurut pengakuan Edwin kepada wartawan, bukan hanya dirinya saja yang kerap bertindak kasar terhadap Nur Afni Oktavia, tapi sebaliknya Nur Afni pun sering melakukan tindak kekerasan terhadap dirinya. Berikut ini pemirsa, kita simak penuturan Edwin Rondonuwu. Pemirsa, setelah pernyataan Nur Afni Oktavia di berbagai media tentang penganiayaan yang dilakukan oleh suami keduanya Edwin Rondonuwu beberapa bulan lalu, hari Senin kemarin giliran Edwin memberi pernyataan kepada wartawan. Hari itu Edwin hadir di pengadilan negeri sebagai terdakwa atas laporan Nur Afni kepada pihak polisi. Dan sejak dilaporkan hingga saat ini, status Edwin Rondonuwu adalah tahanan di LP Cipinang, Jakarta Timur. Dan hadirnya Edwin dalam persidangan kasus pidana itu merupakan pertama kalinya Edwin hadir di muka umum setelah dilaporkan Nur Afni Oktavia ke polisi. Selain Edwin, hadir pula Nur Afni Oktavia dan adik kandung dari Maudy Mamenko, istri pertama Edwin yang telah meninggal dunia. Lalu tentang kasus penganiayaan yang dilakukannya terhadap Nur Afni, Edwin memberi penjelasan. Saya mengakui terjadi seperti itu pemukulan, tetapi itu merupakan akibat dari suatu sebab yang banyak dan panjang ya. Menurut Edwin, pemukulan yang dilakukannya terhadap Nur Afni dimulai oleh sikap kasar Nur Afni terlebih dahulu terhadap dirinya. Ya, dia yang memukul duluan. Dan dia mengatakan hanya pukulan seperti tangan gitu dorong, tidak ada tendang sama saya. Dia tendang, Afni itu menendang itu kakinya begini. Jadi dia itu saya katakan saya hafal karena udah 2-3 kali dia lakukan. Dia tendang tuh bukan seperti tendang begini. Jadi ini diangkat baru ditendang. Gitu. Di dada saya dikena. Kalau bekas sih enggak ya, namanya tendangan beda dong. Kalau kita ya seperti yang saya tonjok mukul kan pasti ada bekas ya kan, apalagi mata sensitif ya. Itu saya akui. Tapi kalau ditendang di dada itu enggak ada bekas, tapi kena di ulu hati itu saya terduduk hampir pingsan. Diangkat oleh pendeta Don itu. Ya, memang itu bukan di luar, di dalam kamar pada waktu saya. Ada. Mereka lihat dia yang mengangkat saya. Menendang dia nggak lihat karena dia di luar. Dia mengangkat saya yang waktu itu sudah terduduk ya, udah ditendang. Dia dudukan saya di kursi. Setelah saya duduk di kursi, Afni muter dari belakang mukul kepala saya. Di situ saya lepas kontrol. Rumah tangga Nur Afni dengan Edwin yang dijalani selama setahun ternyata tidak berjalan dengan mulus. Perkawinan mereka kerap diwarnai dengan pertengkaran dan perlakuan kasar. Bukan hanya Edwin yang suka bertindak kasar, tapi juga Nur Afni. Afni itu kalau marah itu sering dulu dia suka ngiris tangan gitu ya, ambil pisau potong tangan, ngiris gitu, seperti begitu. Persoalan tanggal pemukulan itu sudah 1 bulan yang lalu. Kami sudah baikan, ya, sudah baikan, sudah ke gereja, sudah kemana-mana, sudah hampir 1 bulan. Dan pada hampir 1 bulan itu, kemudian malam saya ditelepon orang, perempuan yang telepon, curiga, cemburu, jadi lagi histeris itu, lompat marah segala macam, dan dia main di piano.
Dung main piano. Saya ini lagu nggak tahu lagu apa, main plum gitu. Loh, saya pikir ya, bukan, dia emosi kan, emosi yang meluap yang tidak terkendali. Bagaimana dengan Nur Afni? Benarkah ia juga suka bertindak kasar? Sebenarnya itu yang dia perbuat. Perbuatannya itu sudah kelewatan batas dan itu pelecehan terhadap wanita. Bukan hanya kepada saya saja sebagai istri, tapi juga istri-istrinya yang terdahulu juga diperlakukan seperti itu. Sampai istri yang pertama juga ada keluarganya di sini yang akhirnya meninggal. Kembali kepada Edwin, benarkah Nur Afni pernah menyarankan Edwin untuk melakukan konsultasi kepada psikolog? Memang pernah dia kemukakan gitu ya, tetapi saya tanggapi karena begini, saya katakan tidak karena justru saya beranggapan dia justru yang harus diperiksa oleh psikiater, bukan saya. Bukan dua-duanya. Atau dua-duanya. Tidak saja kepada Nur Afni, kabarnya kepada almarhumah istrinya Maudy Mamenko, Edwin juga kerap melakukan tindak kekerasan. Bahkan terbetik kabar kalau istri pertamanya itu meninggal karena penganiayaan yang dilakukan Edwin. Saya tidak pernah melakukan itu, saya jawab tadi, fitnah itu. Saya bukan tipe orang penggarang atau pemukul atau pemarah, tidak. Saya bukan tipe seorang itu, seperti itu. Tentang hal ihwal kekerasan yang dilakukan Edwin terhadap istri pertamanya Maudy Mamenko, cek dan dicek mengkonfirmasikannya kepada adik kandung Maudy, Roy Mamenko yang kebetulan hadir di persidangan itu. Benarkah Edwin sering bertindak kasar? Perlakuan yang ditunjukkannya selama ia beristrikan kakak saya itu memang sudah di luar batas-batas kemanusiaan ya. Sering ditinju, diancam, dicekek. Dia beberapa kali ya, itu kakak saya mengeluh, dia masih sekolah di ITB, dia mengambil MBA-nya. Untuk mengantarkan uang saya, uang untuk keperluannya dia saja, dia minta tolong kakak saya dari Jakarta ke Bandung pulang pergi. Setelah tiba kakak saya di Bandung, dia bersama dengan perempuan lain. Anda pikir saja bagaimana ini. Lalu benarkah Maudy Mamenko meninggal dunia akibat sikap kasar Edwin? Memang sakit ya, kanker. Tapi sebetulnya waktu itu dia bisa disembuhkan. Tapi waktu itu untuk menentukan rumah sakit dan dokter sendiri kakak saya tidak bisa lagi. Itu sangat tergantung pada suaminya. Karena kakak saya untuk menentukan nasibnya dia sendiri itu sudah sangat tergantung pada suaminya. Karena mungkin terlalu takutnya ya pada suaminya. Musibah banjir telah menjadi bencana nasional bagi Indonesia tahun ini. Tidak saja rakyat kecil yang menjadi korbannya, tapi juga sejumlah pejabat dan selebriti yang rumahnya ikut menjadi sasaran banjir. Sekarang kita simak liputan tentang musibah banjir, termasuk komentar pejabat yang berwenang. Pemirsa, sepanjang bulan Januari dan Februari ini Indonesia terus diguyur hujan deras. Akibatnya banjir terjadi di mana-mana, termasuk di kota Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya. Musibah banjir tahun ini memang termasuk peristiwa terbesar dari sebelumnya. Pada tahun 1996, peristiwa banjir sempat pula terjadi di Jakarta, namun masih dapat terkendali. Tapi banjir yang melanda Indonesia tahun ini termasuk parah. Bahkan ibu kota Jakarta dilanda banjir besar yang mematikan aktivitas Jakarta selama beberapa hari pada awal Februari lalu. Dalam peristiwa ini banjir tidak hanya melanda daerah-daerah pinggiran, tapi juga daerah-daerah pusat kota. Kali ini yang menjadi korban banjir bukan saja dari rakyat kecil, tapi juga sejumlah rumah pejabat dan artis ikut menjadi korban banjir. Beberapa kawasan perumahan elit pun ikut menjadi sasaran banjir. Dampak dari musibah ini pemirsa adalah munculnya tuntutan mundur bagi Gubernur DKI Jakarta Sutioso. Sejumlah tokoh-tokoh LSM beranggapan Sutioso gagal melakukan antisipasi untuk masalah banjir di Jakarta. Cek dan dicek sempat bertemu dengan Sutioso saat menghadiri pernikahan putri pertama Jenderal Wiranto di Gedung Balai Sudirman, Jakarta. Apa komentar Sutioso tentang musibah banjir yang melanda Jakarta? Dengan peristiwa ini ya mudah-mudahan pemerintah pusat, pihak-pihak lain mau membantu kita. Saya siapkan, saya kan terus tidur di kantor terus. Saya pantau setiap 2 jam, saya cek gitu bagaimana keadaannya. Setiap 2 jam saya evaluasi terus. Yang penting bagi masyarakat sekarang, tolong bisa mengerti bahwa kita akan berusaha keras untuk membantu pengobatan, makan. Nah, ada depot-depot tertentu yang kita sudah full di situ. Musibah banjir yang terjadi di Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya juga menyibukkan aktivitas produksi seluruh media massa yang ada.
Mereka mengirimkan para wartawannya untuk memantau kondisi banjir di berbagai wilayah dan melaporkannya setiap saat. Acara peliputannya sendiri menjadi unik karena sang reporter dan kru lainnya ikut berbanjir-banjiran demi mendapatkan informasi berita. Pengalaman menarik itu dialami oleh sejumlah wartawan televisi yang bertugas turun ke jalan selama banjir. Mereka mengalami banyak hal menarik. Minimal kita pernah 5 jam ataupun 10 jam bersama mereka gitu loh. Dan di dalam penulisan berita itu